Kita lanjut cerita sebelumnya. Setelah libur lebaran, maaf lahir batin untuk semua pendengar. Penyihir iblis langit berpikir cepat. Tangannya meraih ke arah terowongan dan mengeluarkan sepertiga dari kristal es. Tangan kirinya mendorong terowongan, menyebabkannya segera menghilang, tidak meninggalkan jejak. Penyihir iblis langit merasa hatinya tersakiti. Dia hanya punya beberapa jam lagi, menghabiskan begitu banyak kristal es, sekarang hanya tersisa sepertiga. Setelah kristal es pecah, apa yang terkandung di dalamnya akan hilang. Setelah dia mengambil kristal es, tanpa membuang waktu, dia menekannya ke dahi. Sebelum itu bisa mencapai sasarannya, sebuah suara menghentikannya. Jika kamu berani bergerak, aku akan melahapmu dan menambah pengetahuanku sendiri. Lengan kanan penyihir iblis langit bergetar. Dia mengenal suara itu. Tidak heran kalau batasannya begitu mudah dipatahkan. Orang ini adalah salah satu dari 10 jenderal pemilik Laut Darah. Orang itu adalah seorang kultivator kuno. Penyihir iblis langit terpaksa tersenyum. Dia tidak berani menggerakkan tangan kanannya. Beberapa detik kemudian, seorang pria berambut ungu mengenakan pakaian merah perlahan melayang dari arah orang pertama datang. Tingginya seperti orang normal. Hal pertama yang dilihat pria paruh baya itu bukanlah penyihir iblis langit, tetapi pada ruang kosong. Dia merasakan fluktuasi Ling Qi di lokasi itu. Dia berpikir di dalam hatinya bahwa ini di luar laut Qi Dewa kuno, jadi itu tidak wajar untuk memiliki fluktuasi Ling Qi. Setelah melihatnya sekali lagi, dia memindai area itu lagi sebelum akhirnya mengunci pandangannya pada penyihir iblis langit. Apa ini? Suara pria paruh baya itu polos tetapi berisi martabat yang tak terlukiskan. Dia memandangi kristal es itu tetapi tidak bisa melihat apa yang istimewa dari itu. Penyihir iblis langit dengan cepat berkata dengan hormat, "Tuan Doumu, kristal es ini dibuat dari kultivasi murid saya. Alasan saya menerimanya sebagai murid adalah untuk menggunakan kultivasinya untuk membantu meningkatkan saya. Jika Tuan menyukainya, maka anggap itu hadiah dari bawahan Anda." Wang Lin sangat ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan sensasi itu. Orang itu bisa mendeteksi manik pemberontakan surga. Ini benar-benar mengejutkannya. Tatapan pria paruh baya itu memindai penyihir iblis langit hingga mendarat di kristal es di tangan kanannya. Dia mengulurkan tangannya dan kristal es terbang dari tangan penyihir iblis langit mendarat di tangannya. Pria paruh baya itu menatap penyihir iblis langit, lalu mengambil kristal es dengan 2 jarinya, dan dengan datar berkata, "Benarkah?" Saat dia berbicara, dia menggunakan sedikit kekuatan. Itu menyebabkan kristal es hancur berkeping-keping dan menghilang. Penyihir iblis langit benar-benar terpana untuk sementara waktu. Dia menatap ketika pecahan kristal es menghilang, tidak bisa berkata apa-apa. Pria paruh baya itu menyeringai, "Benda ini sangat rapuh dan kau menganggapnya sebagai harta karun." Penyihir iblis langit menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Pria paruh baya itu berkata, "Ikut aku untuk mencari pemakan jiwa." Kemudian pria paruh baya itu meraih penyihir iblis langit, menyeretnya dengan cepat terbang menjauh. Setelah waktu membakar 1 dupa berlalu, lelaki paruh baya itu tiba-tiba muncul lagi. Dia mengerutkan kening, memindai daerah itu sekali lagi, sebelum menghilang ke kejauhan. Sebelumnya, ketika dia memindai kristal es, dia mendeteksi beberapa Ling Qi. Alasan dia menghancurkannya adalah karena dia curiga. Pemakan jiwa bisa saja ada di sana. Fluktuasi yang dia rasakan di sini sangat aneh. Setelah orang itu pergi, Wang Lin menghela nafas. Meskipun dia tidak tahu apa itu kristal es, mengingat berapa banyak upaya yang dilakukan oleh penyihir iblis langit untuk mendapatkannya, itu tidak mungkin seperti yang dikatakan pria paruh baya itu. Sayangnya, kristal es sudah dihancurkan. Wang Lin benar-benar ingin melihat terbuat dari apa itu. Wang Lin tidak terburu-buru untuk meninggalkan ruang pemberontakan surga karena pria paruh baya itu terlalu kuat. Mungkin saja dia telah meninggalkan beberapa jebakan di sekitar area itu. Lokasi di mana kristal es hancur tiba-tiba mulai bersinar.
Dari beberapa pecahan kristal yang tersisa, pecahan kristal menjadi semakin banyak sebelum akhirnya terkondensasi kembali menjadi kristal es. Tak lama setelah itu, lingkaran emas muncul di langit. Tampaknya ada lapisan dinding tipis di dalamnya. Ada retakan seperti jaring laba-laba yang tumbuh pada dinding ketika kekuatan isap tumbuh semakin kuat dan kuat, menarik kristal es ke arahnya. Sebuah pemikiran melintas di benak Wang Lin. Tanpa ragu-ragu, dia meninggalkan ruang pemberontakan surga. Ia mengulurkan tangannya dan meraih kristal es. Lalu menggunakan hampir semua lingcinya untuk terbang secepat mungkin. Setelah terbang selama 1 jam, dia akhirnya melambat sedikit, melihat ke belakang sebelum akhirnya melihat kristal es di tangannya. Dia tidak tahu apa ini. Ketika dia terbang, dia mencoba memasukkannya ke dalam tasnya, tetapi benda ini benar-benar aneh, tidak muat di dalam tasnya. Wajah Wang Lin menunjukkan ekspresi berani. Penyihir iblis langit sangat mementingkan kristal es ini. Itu pasti tidak biasa. Dia tiba-tiba ingat gerakan penyihir iblis langit dan menekan kristal es di dahinya. Dengan sedikit kekuatan, itu masuk ke dalam Wang Lin. Wang Lin tidak merasa perbedaan, lingcinya tidak bertambah dan jiwanya masih sama. Wang Lin memiliki keraguan di hatinya. Lalu kristal es menghilang, dia memindai tubuhnya, tetapi tidak bisa menemukan jejaknya. Apakah penyihir iblis langit benar-benar menghabiskan semua upaya itu dan bahkan mengorbankan muridnya untuk mendapatkan ini? Lalu apakah lelaki paruh baya itu benar ketika mengatakan bahwa ini adalah sampah? Wang Lin mengerutkan alisnya. Ketika tubuhnya akan bergerak maju untuk mencapai laut pengetahuan, kepalanya mulai sakit. Rasa sakitnya sangat ringan. Itu menghilang secepat itu muncul. Tetapi beberapa saat setelah itu menghilang, rasa sakit yang lebih kuat muncul. Siklus ini berulang dengan cepat. Semua ini terjadi terlalu cepat. Wang Lin hanya bergerak beberapa kaki sebelum dia mengeluarkan jeritan hingga tubuhnya bergetar. Rasa sakit muncul dengan cepat, setiap kali lebih parah daripada yang terakhir. Dia segera menyentuh alisnya untuk mencoba memasuki ruang surga. Berputar bermeditasi, tiba-tiba ada lingci aneh dari otaknya yang menghalangi dia memasuki ruang surga berputar. Wajah Wang Lin tampak lemah. Dia dengan cepat duduk bersila dan mulai bermeditasi. Dia dengan cepat menemukan bahwa laut pengetahuannya sendiri dikelilingi oleh cahaya biru. Rasa sakit datang dari sana. Rasa sakit ini tidak peduli seberapa kuat pikiran Wang Lin, dia tidak bisa memblokirnya, hanya menahannya. Setelah beberapa saat, lingkaran biru perlahan terbang keluar dari kepala Wang Lin. Dari lingkaran biru muncul tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Seiring waktu berlalu, semakin banyak tentakel muncul. Akhirnya semua tentakel mulai bergerak, mulai berputar cepat di sekitar Wang Lin. Sebuah objek seperti kepompong berbentuk oval raksasa muncul di langit. Ketika cahaya biru muncul menyebabkan sejumlah riak menyebar di dekatnya. Lalu kekuatan hisap muncul dan menarik kepompong raksasa ke dalamnya. Dalam sekejap, kepompong menghilang ke langit. Segalanya tenang kembali, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tidak lama kemudian seorang pembudidaya setan muncul di lokasi itu. Wajahnya terlihat sangat tua dan rasanya seperti penuh permusuhan. Mengamati area itu, lalu dengan santai meraih udara, membuat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tempat dia meraih. Kultivator iblis tidak berhenti. Dia terus meraih dengan tangan kanan ini untuk memeriksa celah di ruang satu persatu. Setelah tidak menemukan apa-apa, dia akhirnya berbalik dan menghilang dari sana. Di tubuh dewa kuno ada pembudidaya setan mencari hampir setiap inci darinya. Tubuh dewa kuno sangat besar, tetapi bagi para penggarap, meskipun agak menyakitkan untuk mencari, mereka semua tahu tempat itu dengan baik. Mereka bahkan tidak takut pada gelombang Qi. Bahkan setelah semua pencarian itu, masih tidak menemukan apapun. Namun tidak ada pembudidaya setan yang berhenti. Sementara itu Wang Lin dikelilingi oleh tentakel. Dia memasuki kondisi yang aneh. Di sekelilingnya ada kegelapan yang dipenuhi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bisa merasakan tubuhnya,
hanya bisa merasakan dirinya dengan cepat bergerak maju. Bintang-bintang yang mengkilap menjadi lebih besar dan lebih besar, sampai menjadi bola besar. Tak lama kemudian, dia melihat raksasa. Raksasa itu duduk bersila di atas bola besar dengan kedua tangan bersatu, membentuk segel. Dia menggerakkan tangan kanannya dan salah satu bola di kejauhan meledak, melepaskan ledakan yang menakutkan. Ada aliran seperti cairan emas terbang dari bola yang meledak ke tangan kanan raksasa itu. Tak lama kemudian, raksasa itu menggosok dadanya dan cahaya berwarna-warni keluar. Setelah cahaya menghilang, bayi berukuran normal muncul di tangan raksasa itu. Dia menatap bayi itu. Tangan kanannya mencubit cairan keemasan dan meneteskannya ke bayi, lalu dia berdiri dan melemparkan bayi itu ke bola. Tiba-tiba cairan emas mengelilingi bayi itu. Bergerak seperti meteor emas dan dengan cepat menghantam bola. Kecepatannya sangat cepat dan dampaknya hebat, tidak sampai dekat dengan pusat bola yang melambat. Tak lama kemudian, raksasa itu menghilang. Huang Lin menyaksikan pemandangan di depannya, jejak kaget melintas di matanya. Orang ini pasti dewa kuno. Huang Lin sekarang akhirnya mengerti kekuatan dewa kuno. Jelas ada bidang-bidang. Dunia tempat mereka tinggal adalah benda bulat yang disebut planet. Setiap bintang di sini sebuah planet. Tampak sangat kecil karena jarak yang sangat jauh, tetapi pada kenyataannya mereka jauh lebih besar dari perbandingan. Dengan lambaian tangannya, dewa kuno bisa menghancurkan sebuah planet. Kekuatan macam apa ini? Wang Lin akhirnya mengerti mengapa dewa kuno hampir menghilang. Berapa banyak lingci yang dibutuhkan oleh tubuh sebesar itu? Jika terus tumbuh lebih kuat, berapa banyak planet yang akan hancur? Wang Lin terdiam. Dia melihat planet tempat bayi itu berada. Dengan pemikiran itu, dia tiba-tiba merasa seperti berada di planet itu. Ada banyak pembudidaya di planet itu. Selain beberapa pembudidaya top yang memperhatikan gangguan oleh kedatangan bayi, tidak ada orang lain lagi yang memperhatikannya. Dari pakaian yang mereka kenakan jelas sangat berbeda dari dunia tempat Wang Lin berasal. Wang Lin dengan cepat tenggelam ke tanah dan tiba di tempat bayi itu berada. Bayi itu terbungkus cairan emas dan tidur di inti planet. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui, semakin banyak pembudidaya di permukaan, itu menjadi sangat sibuk. Tiba-tiba suatu hari setelah bertahun-tahun tidur, bayi itu membuka matanya. Cairan emas di sekitarnya menyusut. Cairan emas diserap oleh bayi ketika mulai tumbuh lebih tua. Apa yang terjadi selanjutnya adalah malapetaka. Wang Lin menyaksikan bayi itu tumbuh menjadi seorang anak. Dengan satu gerakan dari anak, semua tanaman di planet ini mati dan berubah menjadi cairan hijau yang terbang ke inti planet untuk diserap oleh anak. Tidak peduli bagaimana penggarap mencari, mereka tidak dapat menemukan apapun. Seolah-olah mereka dibutakan oleh sesuatu. Tidak tahu di mana semua esensi tanaman menghilang. Tak lama setelah itu, semua lingci di planet ini dengan cepat menghilang dalam waktu singkat, sampai tidak ada lagi lingki yang tersisa di planet ini. Para pembudidaya di planet ini tidak bisa melakukan apa-apa selain bermigrasi. Semua lingci diserap oleh pemuda. Tubuhnya tumbuh jauh lebih besar. Juga semakin banyak bencana alam muncul di permukaan. Gunung-gunung runtuh dan bahkan beberapa petani yang tidak bermigrasi segera mulai almarhum secara tak terduga. Penyebab kematian tidak diketahui. Bertahun-tahun kemudian, seluruh planet menjadi planet mati. Kemudian pemuda itu tiba-tiba bergerak dan seluruh planet meledak. Di tengah-tengah planet yang meledak, pemuda itu berjalan keluar. Tingginya ribuan kaki dan matanya dingin, tanpa emosi. Mata anak itu tertutup. Dia sepertinya mencari sesuatu dengan indera surgawi. Setelah waktu yang lama, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Nama saya Tusi." Tiba-tiba dia membuka matanya dan menatap kehampaan tempat Wang Lin dan dengan dingin berkata, "Aku adalah penerus Dewa Kuno. Kamu harus mewarisi beberapa ingatanku. Tetap waspada." Wang Lin tertegun sejenak. Tiba-tiba dia membuka matanya. Dia tidak lagi berada dalam kekosongan tetapi di dalam filamen transparan.
Warisan, sebuah pikiran melintas di benaknya. Semua yang dia lihat sebelumnya pasti berhubungan dengan kristal es. Pada saat itu, ada 3 kata emas di otaknya. Taktik dewa kuno. Wang Lin mengerti bahwa apa yang penyihir iblis langit habiskan begitu banyak upaya adalah warisan dewa kuno. Menurut informasi yang ia peroleh dari sebagian ingatan, Wang Lin tahu setiap kali dewa kuno mati, warisan akan terbentuk dan siapapun yang memperoleh warisan itu akan menjadi dewa kuno. Warisan dewa kuno dibagi menjadi 2 bagian. Satu bagian adalah kekuatan dan bagian lainnya adalah pengetahuan. Hanya ketika seseorang memiliki kedua bagiannya, mereka bisa menjadi dewa kuno dan mendapatkan semua yang dimiliki dewa kuno. Tapi tidak semua tubuh dewa kuno akan membuat warisan. Hanya setelah dewa kuno mencapai tingkat tertentu dan tubuhnya tetap tidak rusak selama 100.000 tahun barulah ada kesempatan warisan terbentuk. Secara keseluruhan peluangnya tidak besar, bahkan bisa dikatakan peluangnya sangat kecil. Sampai hari ini jumlah dewa kuno yang mampu menghasilkan warisan sedikit. Ada alasan yang sangat penting untuk ini. Selain semua persyaratan untuk membentuk warisan, dewa kuno harus rela menyerahkan hidupnya. Kehidupan dewa kuno sangat panjang. Jika secara tidak sengaja almarhum, tidak ada kesempatan untuk menciptakan warisan. Adapun keluarga dewa kuno, mereka sangat kejam ketika datang untuk membesarkan anak-anaknya. Hanya melemparkannya ke sebuah planet. Bertindak seperti parasit dan menyerap planet ini untuk nutrisi. Ketika bayi mencapai tingkat kedewasaan tertentu, planet itu hancur. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Menurut ingatan itu, dia tahu bahwa tidak ada harta magis atau residu obat abadi. Dia juga menggunakan ingatan yang baru saja diperolehnya serta hubungannya dengan tubuh dewa kuno dan menemukan bahwa warisan itu telah diperoleh oleh seseorang puluhan ribu tahun yang lalu. Yang paling penting bagi Wang Lin adalah menemukan cara untuk meninggalkan tubuh dewa kuno. Kenangan berisi jawabannya, tetapi jawaban itu membuat Wang Lin merasa tidak berdaya. Bagi orang biasa untuk meninggalkan tempat ini sangat sulit. Tetapi bagi penggantinya sangat sederhana. Yang harus dilakukan adalah berada di tubuh dewa kuno dan ingin pergi. Jika Wang Lin memasuki laut pengetahuan dengan cara normal dan mendapatkan memori yang diwarisi, maka semua akan baik-baik saja. Tapi dia mendapatkan sebagian dari memori melalui metode alternatif. Akibatnya, ia harus pergi ke laut pengetahuan. Wang Lin tidak tahu betapa sulitnya memasuki laut pengetahuan. Setelah dia menerima sebagian dari memori warisan, dapat dikatakan bahwa di tanah dewa kuno, tidak ada yang bisa bersaing dengan pengetahuannya tentang laut pengetahuan. Untuk memasuki laut pengetahuan harus memperoleh warisan kekuatan dewa kuno, kemudian menggunakan Ling Qi yang tersisa di tubuh dewa kuno untuk membuka laut pengetahuan. Namun ada sedikit perubahan dalam semua ini, dan itu adalah bagian dari memori yang diperoleh Wang Lin. Ada sedikit alasan mengapa dewa kuno Tusi menyerahkan hidupnya untuk menciptakan warisan. Ras dewa kuno telah melewati teknik magis misterius untuk waktu yang lama. Namanya adalah teknik ilahi transformasi tinta mengalir. Setelah teknik itu berhasil dikuasai, dewa kuno akan membagi kesadaran surgawi menjadi 10. Kemudian 10 menjadi puluhan ribu dan puluhan ribu menjadi jutaan. Setiap kesadaran surgawi akan memiliki kultivasi yang tidak kalah dengan tubuh aslinya. Pencipta teknik ini tidak diketahui, hanya saja dalam tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang berhasil mengembangkan teknik ini. Susi bisa dianggap jenius dalam kultivasi. Setelah gagal mengolah teknik surgawi ini, ia datang dengan ide gila, melakukan kultivasi terbalik. Dia menyerahkan hidupnya yang panjang, dan pada saat kematiannya secara paksa menggunakan teknik surgawi untuk menjaga potongan-potongan jiwanya agar tidak menghilang. Terus berkultivasi sampai ia mencapai hasil yang mirip dengan teknik ilahi transformasi tinta mengalir. Sayangnya jika Tusi punya lebih banyak waktu, dia akan berhasil. Namun ada satu perubahan dan itu adalah pria berambut merah yang menyerbu ke tubuh dewa kuno.
Kultivasi orang itu sangat mengagumkan. Dia secara paksa mengambil warisan kekuasaan dan berperang dengan jiwa dewa kuno Tusi yang tersisa. Akhirnya karena Tusi sudah almarhum, jiwanya yang tersisa dihancurkan. Laut pengetahuan terbagi menjadi dua. Salah satu bagian menjadi laut darah untuk menjebak pria berambut merah, menyebabkan dia tidak bisa pergi. Bagian lainnya menjadi laut jiwa mati untuk mencegah siapapun masuk. Di sanalah warisan pengetahuan yang lengkap disembunyikan. Sebuah pemikiran melintas di benak Wang Lin. Dia dengan hati-hati memindai memori yang diwarisi. Semakin banyak informasi yang dimilikinya, semakin baik dia memahami situasinya. Wang Lin merasa bahwa keuntungan terbesarnya setelah memasuki tanah dewa kuno adalah 3 kata taktik dewa kuno di otaknya. Selain memegang bagian dari memori dewa kuno Tusi, itu juga berisi hukum kekuasaan supernatural yang tidak lengkap. Taktik dewa kuno ini adalah sesuatu yang ada di kepala dewa kuno sejak muda dan merupakan teknik yang mereka praktikkan sepanjang hidup untuk mengendalikan kekuatan supernatural. Inti dari kekuatan supernatural ini adalah satu kata, penjarahan. Merampas semuanya. Memori yang diperoleh Wang Lin hanya berisi 2 tingkat pertama. Namun setelah dia memeriksanya, jantungnya berdebar kencang. Jika dia mengikuti teknik kultivasi ini, maka membentuk Yuan Ying-nya bukan lagi mimpi. Setelah merenungkannya, Wang Lin memikirkan sesuatu. Dia mengulurkan tangannya ke membran yang mengelilinginya. Tubuhnya sendiri bersinar terang, berwarna-warni. Dia menggumamkan beberapa ajian yang sangat rumit. Kemudian seluruh tubuhnya menghilang dan muncul kembali di tempat dia menghilang sebelumnya. Saat tubuhnya muncul, dia segera melihat gelombang qi di kejauhan. Gelombang qi yang tak terbatas dan tak berujung meraung ke arahnya. Tubuh Wang Lin tidak bergerak. Dia menutup matanya dan melakukan beberapa teknik dengan tangannya. Ketika gelombang qi tiba, dia mendorong tangannya ke depan. Tubuhnya terintegrasi ke dalam gelombang qi dan dibawa ke kejauhan. Dahulu Wang Lin tidak akan bisa melakukan ini, tapi sekarang dia telah mewarisi bagian dari memori dewa kuno. Dapat dikatakan bahwa dia lebih akrab dengan bagian dalam tubuh dewa kuno daripada orang lain. Bahkan dapat dikatakan bahwa jika dia ingin bersembunyi, maka tidak ada yang bisa menemukannya. Selain pria berambut merah yang terjebak di laut darah dan mewarisi kekuatan dewa kuno. Menggunakan kultivasinya yang luar biasa, ia akan dapat menemukannya. Setelah gelombang qi tiba pada titik tertentu, ia bergegas keluar dari gelombang qi. Kemudian meminjam kekuatan gelombang qi, tiba di ujung langit. Dia meraih ruang dengan tangan kanan dan membuka celah, lalu memasuki celah itu. Ketika dia muncul kembali, dia sudah meninggalkan laut qi. Dia terbang menuju laut pengetahuan Zifu di titik leluhur. Wang Lin memutuskan untuk secara pribadi mengamati laut jiwa mati dari luar. Jika itulah yang dinyatakan oleh memori, maka dia siap untuk mengimplementasikan rencana yang sangat berani. Setelah meninggalkan laut qi, di depan matanya adalah dunia yang berkilauan. Di masa lalu, Wang Lin berpikir tempat ini tidak ada habisnya, tanpa awal atau akhir, tapi sekarang, tempat ini tidak lagi misterius atau besar. Selama penerbangan, suasana hati Wang Lin tenang. Seringkali tangannya memegang udara menciptakan keretakan. Setelah memasuki celah, dia akan muncul ribuan kaki dari tempat dia sebelumnya. Ini adalah metode khusus untuk bergerak dalam tubuh dewa kuno setelah mewarisi memori dewa kuno. Jika dia mewarisi seluruh ingatan, maka yang harus dia lakukan adalah menghendakinya di dalam hatinya, dan dia bisa tiba di titik manapun di tubuh dewa kuno. Wang Lin baru saja keluar dari keretakan. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mencibir. Tiba-tiba di depannya ruang terdistorsi. Itu diikuti oleh penampilan seorang kultivator setan. Dia menatap Wang Lin dengan heran, lalu dia menjilat bibirnya dan tertawa. Si kecil, pria tua ini akhirnya menemukanmu. Saat dia berbicara, tangan kanannya meraih Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang dan tanpa panik, dia mundur selangkah dan melafalkan mantra yang rumit. Segera, lingkungan sekitarnya tampak memanjang tanpa batas.
Untuk lebih tepatnya, jarak antara kultivator iblis dan Wang Lin langsung memanjang. Dalam sekejap mata, jarak antara keduanya berubah dari beberapa kaki menjadi puluhan ribu kaki. Tangan kanan kultivator iblis meraih udara kosong. Dia tertegun. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Dia melemparkan tangan kanannya ke depan saat seluruh tubuhnya tiba-tiba menyerbu ke depan puluhan ribu kaki ke arah Wang Lin. Wang Lin melambaikan tangannya dan menghilang ke celah. Kultivator iblis tertegun lagi. Dia mengedipkan matanya dan tanpa sepatah kata pun mulai memindai daerah dengan indera surgawi. Perasaan surgawi dengan cepat terhubung dengan teman-temannya dan menyebarkan berita bahwa ia telah menemukan Wang Lin. Dalam beberapa napas pendek, hampir semua pembudidaya setan di Tanah Dewa Kuno dibebankan ke lokasi ini. Sementara itu, beberapa lusin pembudidaya setan yang sudah ada di sini menyebarkan akal surgawi mereka untuk mencari Wang Lin. Mereka dengan cepat menemukan Wang Lin dan terbang dengan kecepatan luar biasa ke arahnya. Mewarisi bagian dari ingatan Dewa Kuno tidak meningkatkan kultivasi Wang Lin sama sekali. Tetapi, di dalam tubuh Dewa Kuno, dia bisa pergi kemanapun dia inginkan. Tidak ada orang lain yang tahu tempat ini lebih baik darinya. Bahkan pria berambut merah yang mewarisi kekuatan Dewa Kuno tidak bisa bersaing dengannya dalam hal ini. Jenis warisan yang mereka berdua warisi sangat berbeda. Ketika para penggarap setan menemukan Wang Lin, mereka mulai menyerang dengan kecepatan penuh padanya. Bahkan dengan indera surgawi terkunci pada Wang Lin, mereka dikejutkan mendadak telah kehilangan semua jejaknya. Setelah ini terjadi beberapa kali, tidak peduli seberapa banyak penampilan mereka, tetap tidak dapat menemukan jejak Wang Lin. Wang Lin mencibir. Dia melambaikan tangan kanannya dan memasuki celah itu. Setelah keluar, ia tiba di titik leluhur yang berada di luar Laut Pengetahuan Zifu. Laut Pengetahuan Zifu sebelum Wang Lin seperti bola besar. Itu jelas dibagi menjadi dua, satu merah dan satu lagi gelap gulita. Setengah merah haruslah laut darah dan bagian gelap gulita haruslah laut jiwa mati. Sambil melihat bola aneh di depannya, Wang Lin teringat sesuatu. Saat itu, pertarungan antara pria berambut merah dan sisa-sisa jiwa Dewa Kuno itu menghancurkan bumi. Mereka bertarung. Pada akhirnya, Dewa Kuno Tusi dikalahkan karena hanya memiliki sebagian jiwanya yang tersisa. Tetapi dia membagi lautan pengetahuannya menjadi dua. Salah satunya adalah laut jiwa mati untuk mencegah siapapun mendapatkan warisan pengetahuan, dan separuhnya adalah laut darah dibuat untuk menjebak pria berambut merah. Jika bukan karena penampilan pria paruh baya, penyihir iblis langit akan berhasil mendapatkan warisan pengetahuan. Teknik yang bisa digunakan Wang Lin setelah membaca taktik Dewa Kuno. Kekuatan teknik ini bukan untuk serangan, tetapi untuk menggunakan sejumlah besar Ling Qi untuk melanggar semua batasan. Cairan minun Ling Qi Wang Lin sebelumnya diubah menjadi bola hitam dengan teknik merusak Dewa Kuno. Wang Lin menerjang maju seperti meteor. Hal pertama saat menyentuh kabut hitam adalah rasanya seperti besi panas yang menyentuh salju. Kabut dengan cepat meleleh. Tetapi saat kabut menghilang, lebih banyak kabut datang untuk menggantikannya. Kabut semakin meningkat, membentuk lapisan kabut yang lebih tebal. Pada bidang ini ada tentakel menyala yang tak terhitung jumlahnya, dan saat mereka menyentuh kabut, kabut akan pecah, dan 4 gelombang tekanan akan meledak ke segala arah. Celah yang dalam terbuka. Wang Lin menggunakan kesempatan itu dan dengan cepat terbang ke celah. Setelah 4 ombak mendorong keluar, dengan cepat kewalahan oleh kabut hitam. Karena ombak tidak mampu lagi menahan tekanan, ombak mulai menyusut. Melihat ombak di sekelilingnya telah menyusut dan akhirnya masih belum terlihat, sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia minum seteguk Ling Qi cair. Kedua tangannya membentuk segel dan dia menggumamkan beberapa nyanyian. Setelah melepaskan tangannya, bola hitam lain muncul. Dia mengambil bola dan melemparkannya ke samping. Bola pecah dan ombak di sekitarnya tampak memperoleh kehidupan kedua dan mulai mendorong keluar lagi. Waktu adalah esensi.
Beban di tubuhnya sangat hebat setiap kali dia menggunakan teknik merusak dewa kuno. Jika hanya 3 kali, kerusakan pada tubuhnya tidak besar, tetapi lebih dari 3 akan menyebabkan kerusakan besar sebelum dia menguasai taktik dewa kuno. Dia terus bergerak maju. Karena gelombang tidak tahan oleh tekanan kabut dan mulai menyusut, Wang Lin akhirnya mencapai ujung kabut. Di bawah ada lapisan petir ungu dan melihat ada laut hitam. Di dalam air laut hitam ada makhluk yang terlihat seperti naga, tetapi bukan naga, yang menatap Wang Lin melalui lapisan petir ungu. Gelombang mulai runtuh. Sesaat sebelum celah itu hendak disegel, dia menyerbu keluar. Dia menatap kabut hitam. Wajahnya suram dan tidak pasti. Jika dia tidak bisa memasuki laut jiwa mati, maka dia tidak akan bisa meninggalkan tubuh dewa kuno. Dengan kekuatannya saat ini, memasuki laut jiwa mati tidak mungkin. Satu-satunya orang yang bisa masuk adalah orang yang mewarisi kekuatan dewa kuno. Ini adalah tempat pria berambut merah itu terjebak. Jika dia bisa membebaskan diri, maka memasuki laut jiwa mati itu mudah. Bisa dikatakan bahwa peluang pria ini untuk menembus laut jiwa mati jauh lebih tinggi daripada Wang Lin. Di dalam laut jiwa mati terkandung warisan pengetahuan. Jika pria berambut merah mendapatkannya, maka dia akan mendapatkan kedua warisan dan akan segera menjadi dewa kuno. Wang Lin menatap laut darah, mulutnya secara bertahap mengungkapkan senyum kecil. Dia memikirkan kejadian yang terjadi sebelumnya. Itu karena Wang Lin adalah pemakan jiwa, sehingga semua penggarap setan itu dengan gila-gilaan mencarinya. Lalu untuk alasan apa mereka mencarinya? Dia memikirkan kembali apa yang terjadi sebelumnya ketika dia bertemu dengan jiwa pengembara besar yang akan menjadi pemangsa jiwa. Penampilan jiwa pengembara yang begitu besar tidak normal. Tubuhnya mulai berubah transparan saat ia memasuki ruang surga pemberontakan. Di ruang surga pemberontakan, Wang Lin menatap si Tunan dan orang tuanya, lalu duduk di mana ada beberapa lampu mengambang. Karena dia telah memasuki tahap Jiedan, dia tidak lagi dibatasi membawa barang-barang dengan Ling Qi ke ruang surga pemberontakan. Ini adalah perubahan yang sangat jelas pada manik-manik. Wang Lin memutuskan bahwa kecuali itu adalah pilihan terakhirnya, dia tidak akan mencari pria berambut merah untuk membuka laut jiwa mati. Sekarang dia memiliki taktik dewa kuno dan memiliki banyak harta untuk membantu meningkatkan kultivasinya. Dia memutuskan untuk pergi ke pelatihan pintu tertutup untuk mencoba mencapai tahap Yuan Ying. Dia mengambil napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan memusatkan indera surgawi pada 3 kata besar yang tersisa di otaknya. Lambat laun, teknik rumit muncul satu persatu di dalam hatinya. Lapisan pertama dari taktik dewa kuno berisi 3 bagian. Mencuri Ling Qi, menelan Ling Qi, dan melelehkan Ling Qi. Saat setiap dewa kuno lahir, tubuh mereka secara otomatis akan menggunakan teknik pertama. Tapi ketika dewa kuno tumbuh menjadi seorang anak, lapisan pertama akan berkembang ke tahap Ling Qi yang mencair. Jika dewa kuno masuk ke lapisan kedua, dia bisa menyerap energi planet ini. Jika ini tidak tercapai, maka bayi akan tetap tidur. Setelah sejumlah waktu berlalu, cairan emas yang mengelilingi bayi itu akan menghilang. Setelah kehilangan perlindungan yang mencegah orang untuk mendeteksi dia, satu-satunya jalan yang tersisa adalah ditemukan dan dihancurkan oleh orang lain. Setelah mempelajari teknik pertama untuk waktu yang sangat lama, Wang Lin menghela nafas dan membuka kedua matanya. Setelah mempelajari teknik ini, Wang Lin mengerti salah satu alasan mengapa tubuh dewa kuno sangat besar. Dewa kuno fokus pada melatih tubuh dan jarang menggunakan senjata. Bahkan bisa dikatakan bahwa tubuh adalah harta karun terbaik. Kekerasan tubuh bisa dibandingkan dengan harta karun terbaik di dunia. Fokus dari taktik dewa kuno adalah menggunakan semua Ling Qi yang dicuri orang untuk memperkuat tubuh. Setelah batas tubuh tercapai, harus memperluas tubuh, atau kultivasi akan berhenti. Semakin besar tubuh, semakin dibutuhkan Ling Qi. Setelah mencapai ukuran tertentu, dewa kuno akan mengalami rekonstruksi tubuh. Ini adalah proses untuk meningkatkan kualitas tubuh. Bagi dewa kuno,
Semakin sering tubuh mengalami rekonstruksi, semakin kuat kultivasi dan tubuh mereka. Juga, jiwa mereka akan menjadi lebih besar. Di antara dewa kuno, tidak ada tingkat budidaya seperti di dunia pembudidaya. Budidaya dewa kuno terutama hanya jiwa dan tubuh mereka. Tubuh adalah senjata dan jiwa adalah tangan yang mengendalikan senjata. Bergabung ke dalam keluarga dewa kuno yang hampir tak terkalahkan. Pada zaman kuno, para dewa kuno itu mulia, tetapi pada akhirnya terkubur dalam sejarah. Sampai hari ini, mereka telah menghilang tanpa jejak, selain beberapa menyebutkan dalam beberapa teks kuno. Wang Lin menyadari dengan menggunakan taktik dewa kuno, dia bisa menggunakan Ling Qi yang dia curi untuk meningkatkan kultivasinya. Ini akan memungkinkannya meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Dia mengeluarkan tas selempangnya. Setelah mencari sebentar, dia mengeluarkan sebuah benda. Itu seorang dantian. Itu diperoleh saat dia melakukan penjarahan besar-besaran. Dantian ini berisi semua pembudidaya tingkat menengah. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin melemparkan dantian ke mulutnya, melepaskan banyak Ling Qi ke dalam tubuhnya. Wang Lin segera menggunakan teknik mencuri Ling Qi dari lapisan pertama taktik dewa kuno. Lalu ia meletakkan tangannya dan duduk untuk berkultivasi. Semua Ling Qi dengan cepat diserap oleh teknik mencuri Ling Qi, tetapi saat itu hendak menyatu ke dalam tubuh ini, Wang Lin menghentikannya dan memindahkan semua Ling Qi ke Jie Dan di tubuhnya. Gelombang Ling Qi melonjak di Jie Dan-nya, membentuk pola. Badai melewati tubuhnya. Ling Qi yang membutuhkan waktu 2 jam untuk berkumpul, menghilang dalam sekejap. Jika Wang Lin tidak memiliki teknik mencuri Ling Qi, ia harus menghabiskan waktu dari beberapa bulan hingga beberapa tahun untuk mencerna dantian, dan ia hanya akan mampu menyerap 70 hingga 80% dari itu, sementara sisanya akan tersesat. Jiedannya berputar dalam pola, mengirimkan gelombang Ling Qi ke tubuhnya. Mata Wang Lin berkilau. Seorang dantian tunggal memungkinkannya mencapai puncak panggung tengah Jiedan, 1 langkah dari tahap akhir Jiedan. Tangan kanan Wang Lin bergerak ke arah tasnya dan mengeluarkan botol pil abadi yang dibuat oleh Li Muwan. Dia mulai memasukkannya ke mulutnya, satu persatu. Waktu berlalu sangat cepat. Saat pil dikonsumsi, teknik mencuri Ling Qi akan sepenuhnya menyerapnya. Tepat sebelum Ling Qi memasuki tubuh ini, Wang Lin akan mengarahkannya ke arah Jiedannya. Akibatnya kultivasinya dengan cepat meningkat ketika ia menembus tahap tengah Jie dan ke tahap akhir Jiedan. Selanjutnya, Wang Lin mengeluarkan benda paling berharga di tasnya, cairan tulang belakang yang dia dapatkan dari naga di terowongan. Cairan tulang belakang dari naga itu hanya cukup untuk mengisi botol kecil. Ini adalah obat yang paling berharga yang diperoleh Wang Lin sejauh ini. Setelah minum 1 tegukan, tubuhnya mengeluarkan panas yang membakar. Teknik pencurian Ling Qi diaktifkan dan dengan cepat beredar. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin jelas bisa merasakan Jiedannya menjadi lebih besar, warnanya lebih cerah dan berputar lebih cepat. Setelah seteguk cairan tulang belakang diserap, Wang Lin mengambil yang lain. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, sampai sebulan kemudian, Wang Lin telah berkultivasi sepanjang waktu. Teknik mencuri Ling Qi terus-menerus aktif di tubuhnya. Hanya ada 10 tetes cairan tulang belakang yang tersisa. Jiedan di tubuhnya seukuran 2 kepalan tangan. Warnanya emas dengan cahaya merah samar. Setiap kali berputar, garis meridian di tubuhnya akan terasa sakit. Tetapi dia masih belum mencapai tahap Yuan Ying. Sebulan yang lalu, Wang Lin meminum pil yang akan meningkatkan peluang pembentukan Yuan Ying-nya, tetapi pil itu hanya mengubah warna merah Jiedan, tanpa ada tanda-tanda akan merusak dan membentuk Yuan Ying. Wang Lin bertanya-tanya, apakah orang lain memiliki banyak kesulitan dalam membentuk Yuan Ying mereka? Tetapi tampaknya itu jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Dia kehabisan pil di tasnya dan tidak ada cairan Ling Qi tersisa. Setelah merenung sebentar, ia tiba di tempat si Tunan dan orang tuanya. Dia bersujud beberapa kali di depan orang tuanya, lalu mengarahkan jarinya ke alisnya dan meninggalkan surga pemberontakan ruang.
Di luar laut pengetahuan, tubuh Wang Lin berubah dari bentuk ilusi ke bentuk yang lebih solid. Dia menatap laut pengetahuan dan mendesah. Berdasarkan rencananya sebelumnya, jika dia cukup beruntung untuk memasuki tahap Yuan Ying, maka dia mungkin memiliki kesempatan untuk memasuki laut jiwa mati. Mungkin saat dia mendapatkan warisan, dia akan bisa meninggalkan tubuh dewa kuno. Tapi sekarang, dia tidak percaya diri. Setelah merenung sejenak, Wang Lin mengangkat tangannya dan tatapan dingin muncul di matanya. Sekarang hanya ada satu jalan yang tersisa. Jika dia tidak ingin terjebak di sini, selalu menghindari pengejaran para penggarap setan selamanya, hanya ada satu cara. Lengan kanannya meraih kekosongan, menciptakan celah dan memasukinya. Setelah keluar, dia meninggalkan laut pengetahuan dan tiba di suatu tempat di dalam laut Qi. Setelah dia muncul, dia ragu-ragu. Kedua tangannya bersatu dan mengirimkan beberapa sinar ke segala arah, menciptakan banyak celah. Saat celah disegel, dia menyebarkan indera surgawi ke segala arah. Akibatnya, para pembudidaya iblis yang telah mencari dia, dengan pahit memperhatikan kehadirannya dan dengan cepat menyerbu ke arahnya. Segera para pembudidaya setan muncul di dekat Wang Lin, satu persatu. Menatap Wang Lin mengungkapkan senyum. Salah satunya adalah Bongkok Meng. Setelah dia melihat Wang Lin, perasaan jijik muncul. Tanpa sepatah kata pun, tangan kanannya meraih Wang Lin. Ekspresi Wang Lin normal dan dia sangat tenang. Ketika Bongkok Meng meraih ke arahnya, dia mencibir, "Apakah kamu tidak ingin mematahkan segel pada tuanmu?" Saat Wang Lin mengatakan kata-kata itu, semua ekspresi para pembudidaya setan di sekitarnya tetap normal. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan. Bongkok Meng tertegun dan dia menghentikan tangan kanannya. Wang Lin memperhatikan jeda ini. Dia mengkonfirmasi sekarang bahwa apa yang dia duga benar. Sekarang satu-satunya hal yang perlu dia konfirmasi adalah tuan mereka, pria berambut merah yang terperangkap di laut darah. Wajah Bongkok Meng tampak murung dan menunjukkan ketidakpastian. Dia mendengus dingin dan tangan kanannya meraih Wang Lin lebih cepat. Wang Lin memasang ekspresi dingin. Dia tidak bergerak sedikit pun. Dia sudah menyiapkan perangkap di sini sebelumnya. Jika ada yang mencoba menangkapnya, keretakan di dekatnya dengan cepat akan membuka dan membawanya pergi dari tempat ini. Matanya tenang. Jika Meng bergerak dan tidak ada kultivator lain yang campur tangan, ramalannya salah. Mereka tidak peduli jika pematah jiwa itu mati atau hidup. Saat tangan Bongkok Meng hendak menangkap Wang Lin, suara dingin tiba-tiba bergema, "Berhenti!" Saat suara itu terdengar, Bongkok Meng merasa seperti sedang dipegang oleh tangan yang tak terlihat dan terlempar ke belakang. Dia berhenti setelah memuntahkan beberapa suap cincau hitam, lalu berlutut di tanah. Tidak ada dendam di wajahnya. Dia dengan hormat berkata, "Salam Dewa Duomu." Sementara itu, semua pembudidaya setan lainnya berlutut. Pria paruh baya yang telah menghancurkan rencana penyihir setan langit muncul di hadapan Wang Lin. Menatapnya dengan ekspresi dingin. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menjawab, "Kamu benar-benar pemakan jiwa. Sangat bagus, ikuti saya." Setelah pria paruh baya itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya di kekosongan dan retakan ruang selebar ratusan kaki muncul di langit.